Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu, bertatap muka, bermuajahah. Semoga pertemuan ini pertemuan yang diberkahi dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Seperti biasanya kita melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran dan kita masih mempelajari satu surat yang mulia, yaitu surat Al-Balad. Surat Al-Balad ini Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan negeri, dan yang dimaksud dengan negeri adalah Mekah. Dan Allah berjanji hambanya yaitu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam akan menguasai Mekah tersebut, dan itu sudah terwujud. Turunnya ayat ini itu sebelum Mekah menjadi milik kaum muslimin. Mekah ini masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan terbukti di tahun ke-8 Hijriah terjadilah Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah 2 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah bersumpah dengan apa yang ada pada manusia, dengan anak maupun dengan orang tua, untuk menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam kesusahpayahan. Manusia diciptakan dalam kepayahan, kesulitan. Di mananya di setiap jenjangnya manusia selalu mengalami kesulitan. Dalam perut ibunya atau sebelum dia menjadi seorang janin, dia mengalami kesulitan. Setelah menjadi janin dalam perut ibunya juga kesulitan. Dikeluarkan juga kesulitan. Ketika masih jadi bayi juga kesulitan. Setelah dewasa juga masih kesulitan. Setelah menikah juga kesulitan. Setelah tua kesulitan. Dan begitulah perjalanan manusia itu penuh dengan kesulitan sampai nanti di surga. Kalau sudah masuk surga, semuanya adalah kenikmatan. Setiap saat dipenuhi dengan kenikmatan. Bahkan dalam hadis ditanyakan kepada Rasulullah, apakah di surga itu bisa tidur? Beliau mengatakan, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Artinya tidak boleh tidur sama sekali di dalam surga. Kenapa tidak boleh tidur? Karena kalau tidur akan off dari nikmat. Dia terputus dari nikmat. Ini tidak ada dalam surga. Jadi setiap dia melihat, setiap dia merasakan, itu semuanya adalah kenikmatan. Ini kalau di surga. Maka kalau belum sampai di surga, semuanya penuh dengan kepayahan. Terutama di dunia ini, semuanya diliputi dengan kesulitan. Kemudian Allah jelaskan apakah manusia itu menyangka dia tidak dikuasai. Tentunya kita semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sehebat apapun memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak, tapi tetap saja kita itu di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah jelaskan
nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan kepadamu dua mata dan juga dua bibir. Ini termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia. Kita bisa melihat, ini Masya Allah nikmat yang luar biasa. Dibandingkan saudara kita yang mendapatkan ujian tidak bisa melihat. Ada yang tidak bisa melihat dari kecil, ada yang sudah besar, matanya atau penglihatannya hilang. Ini sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Mau ngapa-ngapain sulit, ya, untuk berjalan saja sulit, untuk makan sulit, untuk minum sulit, semuanya serba kesulitan kalau tidak punya penglihatan. Alhamdulillah kita semua dikasih penglihatan. Penglihatannya masih normal, syukuri. Ini nikmat yang besar dari Allah yang harus kita syukuri. Termasuk lisan, ya, bisa berbicara, bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan dalam hati. Ini juga nikmat. Ya, ada orang yang bisu, tidak bisa berbicara, naudzubillah, ya, dia punya keinginan tidak bisa dia ungkapkan. Walaupun sekarang ya, ada kemudahan dia bisa ungkapkan lewat tulisan, tapi ini tentunya kurang maksimal dibandingkan dengan orang yang langsung berbicara. Kemarin kita contohkan seperti anak bayi. Anak bayi, orang tuanya sulit untuk mengetahui apa maunya anak itu. Setiap apa yang diinginkan selalu hanya ada tangisan, ya, hanya menangis. Jadi dicari, ini menangis gara-gara apa? Dikasih makan, dikasih ASI tidak mau. Dicari apakah ada kotoran, apakah sedang buang air besar, buang air kecil, tidak ada. Apakah di bajunya ada semut, dicari di badannya tidak ada semua. Jadi harus lama untuk mengetahui apa sebabnya dia menangis. Kenapa? Karena belum bisa berbicara. Bayangkan kalau orang yang sudah bisa berbicara, ya, kenapa dia menangis? Hanya tinggal dia bilang lapar, selesai urusan. Nggak perlu capek-capek nyari alasan. Kenapa dia menangis? Ya, digigit nyamuk, digigit semut, selesai urusan. Ini yang harus kita syukuri juga, nikmat lisan. Setelah Allah menyebutkan tentang kedua nikmat ini, Allah sebutkan dalam ayat yang ke-10, wa hadainahun najdain. Dan sungguh kami telah memberikan kepada manusia itu an-najdain, dua jalan. Kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya dan Allah yang memberikan petunjuk kepada setiap makhluk itu. Semut, dia tahu di mana dia harus makan. Hewan-hewan, termasuk binatang-binatang melata di bumi ini, mereka tahu kemana mereka harus mencari makan, harus mencari minum, di mana rezekinya, di mana dia tinggal, sama siapa dia tinggal, di tempat mana, semuanya dikasih hidayah oleh Allah, dikasih petunjuk. Apalagi manusia, hewan-hewan saja dikasih petunjuk. Kenapa lebah itu bisa membuat sarang di pepohonan, bisa membuat sarang di tebing-tebing, atau membuat sarang di rumah-rumah yang dihuni oleh manusia. Yang beritahu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih tahu, silakan bikin sarang di sini, silakan bikin sarang di pohon. Kemana dia harus makan? Ikan-ikan yang ada di dasar laut, semuanya dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia. Ya, manusia yang dikasih akal oleh Allah, maka sudah dikasih petunjuk, dikasih jalan. Dan di sini Allah sebutkan dua jalan, an-najdain. Apa itu dua jalan? Yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah sudah jelaskan kepada manusia ada jalan kebaikan dan ada jalan keburukan. Makanya sebelum itu Allah sempurnakan fisik manusia. Allah bekali manusia itu dengan perangkat-perangkat supaya mereka bisa mengenali mana jalan yang harus dipilih. Apa perangkat itu? Pendengaran, penglihatan, dan akal. Ini perangkat terpenting yang Allah bekali bagi setiap manusia. Apa tadi? Pendengaran, penglihatan, dan
akal. Dengan pendengaran dia bisa mendengar kalau ada nabi yang diutus. Dia bisa mendengar kalau ada ajaran seorang nabi. Dia bisa mendengar nasihat, dia bisa mendengar peringatan-peringatan, dia bisa mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan. Karena dia bisa mendengar. Atau dia punya penglihatan, dia bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah. Ciptaan-ciptaan Allah ini menunjukkan ada yang menciptakan langit dan bumi, perpindahan atau pergantian siang dan malam. Ini ada yang mengatur, tidak mungkin dia bergulir dengan sendirinya. Bagaimana tatanan tata surya, tatanan bumi yang begitu detail dan begitu rapi ini, tentu ada yang membuatnya. Maka suatu ketika Imam Abu Hanifah ditantang debat oleh orang yang punya pemikiran ateis. Maka mereka sepakati waktu tertentu dan tempat tertentu. Ternyata Imam Abu Hanifah ini agak terlambat datang. Mereka orang-orang yang berpemahaman ateis ini sudah beranggapan ini Imam Abu Hanifah kayaknya takut ya. Kenapa kok belum datang, sudah waktu yang ditentukan. Tiba-tiba beliau datang. Dan beliau mengatakan, oh, saya terlambat karena tadi di pinggir sungai, di jembatan, saya tidak mendapatkan kapal sama sekali. Tiba-tiba ada pohon yang jatuh, kemudian langsung terbelah dan menjadi potongan-potongan papan dan membentuk merangkai dirinya dan akhirnya jadi kapal. Setelah jadi kapal, dia mendekat kepada saya. Lalu saya menaiki kapal itu dan tidak ada yang mengemudinya, tidak ada nahkodanya, langsung mengantarkan saya ke tempat ini dan saya sampai di sini. Gimana kata mereka? Oh, mana ada seperti itu? Mana mungkin? Mustahil. Kok ada pohon yang kok membela dirinya tiba-tiba jadi kapal sendiri, nggak ada yang rangkai, nggak ada yang bikin. Mustahil. Kalian tidak percaya kalau ada pohon yang bikin jadi kapal sendiri. Tapi kalian tidak percaya kalau alam semesta yang rapi ini tidak ada yang mengaturnya. Fabuhitalladzi kafar. Mereka terdiam 1000 bahasa. Tidak bisa berkomentar, selesai dimenangkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi mereka mengatakan tidak percaya Tuhan. Ya. Kalian tidak percaya Tuhan, ini yang mengatur siapa alam ini? Pergantian malam dan siang yang begitu rapi. Siang dan malam bergantinya itu tidak serta-merta, tapi dia bertahap. Dari malam misalkan, kemudian pertama terbenam matahari, belum terlalu gelap. Maghrib juga masih kelihatan, belum terlalu gelap, masih samar-samar. Begitu masuk Isya, baru mulai hitam, mulai gelap. Makin larut, jam 12-an, makin gelap sama sekali. Ya. Terutama tidak ada bulan purnama. Kemudian mulai subuh agak mulai terang, mulai kelihatan, mulai samar-samar lagi. Kemudian kelihatan, ya, pagi hari sudah kelihatan terbit matahari. Kemudian mataharinya masih lemah, belum begitu panas. Duha jam 8, 9 sampai 11 sudah mulai meninggi matahari, panas. Jam 12 apalagi seterusnya panas. Nanti jam sore asar mulai reda. Panasnya mulai dingin, matahari mulai turun sampai terbenam lagi. Bayangkan begitu detail dan rapinya Allah mempergantikan siang dan malam. Tidak kebayang kalau tiba-tiba langsung siang langsung jadi malam, malam langsung jadi siang. Jenengan di dalam kamar tiba-tiba dinyalakan lampu. Dalam suasana yang gelap, tiba-tiba ada yang menyalakan lampu. Gimana penglihatan kita? Langsung silau. Atau kita enak-enak ya, di penerangan tiba-tiba dimatikan lampu atau pemadaman tiba-tiba ya. Sedang ngobrol ya, tiba-tiba pemadaman, kaget. Allah tidak begitu bikin. Masya Allah. Jadi semua itu melalui tahapan-tahapan. Sangat rapi sekali. Itu baru satu contoh saja. Gimana dengan jutaan aneka ciptaan Allah yang ada di dunia ini, Allah atur sedemikian rupa. Ya. Ini
diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua seorang yang punya penglihatan, seorang yang punya pendengaran, seorang yang punya akal, dia bisa mengambil kesimpulan kalau alam ini ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang ini bisa mengenal siapa sang penciptanya. Kemudian akal pikiran. Kita dikasih akal ini supaya bisa membedakan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Secara duniawi saja orang sudah bisa membedakan. Secara dunia saja orang bisa membedakan ini baik, ini buruk. Ini panas, ini dingin. Ini secara duniawi. Bahkan anak yang belum balik itu sudah mampu membedakan. Maka ini dinamakan dengan usia tamyiz. Ya, usia tamyiz itu yang sebelum balik. Kalau usia balik itu 15 tahun katakan, maka usia 10 tahun ke atas atau ya 10 tahun ke atas atau bisa 7 tahun ke atas, ini sudah dinamakan usia tamyiz. Usia bisa membedakan sesuatu. Ketika disuruh beli garam, ya, ketika sampai di toko dikasih gula, dia nolak. Ini bukan garam, ini gula. Dia beli sesuatu, disuruh beli sesuatu, dikasih yang lain, dia bisa membedakan. Ini tidak sesuai dengan yang disuruh. Ini usia tamyiz namanya. Adapun di bawah itu, usia belum bisa membedakan. Anak yang belum balik saja, dia bisa membedakan. Apalagi yang sudah balik. Ini masih dalam urusan duniawi. Urusan duniawi orang bisa tahu mana makanan, mana minuman. Orang tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang wangi, mana yang bau busuk. Orang bisa membedakan. Apalagi dalam urusan akhirat. Mana yang bisa disukai oleh Allah, mana yang dibenci oleh Allah, mana amalan yang mendapatkan pahala, mana perbuatan yang mendatangkan dosa. Perkataan yang mendatangkan pahala, perkataan yang mendatangkan dosa. Ini semua manusia yang sudah dewasa sudah bisa membedakan. Oleh karena itu dalam agama kita ada patokan yang dengannya syariat agama itu berlaku. Namanya dengan istilah al-mukallaf. Al-mukallaf itu yang terbebani syariat agama. Syaratnya apa? Harus akalnya sehat. Kemudian harus balik. Kalau sudah balik, akalnya waras, akalnya sehat, dia sudah dipatokan menjadi orang yang mukallaf. Terbebani ajaran agama Islam. Kewajiban-kewajiban agama sudah harus dia kerjakan. Hal-hal yang diharamkan, dia wajib tinggalkan. Ini mukallaf. Patokannya tadi apa? Akal. Jadi akal pikiran itu menjadi patokan. Kalau akalnya bermasalah, dia gugur. Dia sudah tidak terkena beban syariat. Contoh ada orang gila misalkan. Naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari penyakit seperti itu. Semoga kita selalu kasih akal sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Ada orang gila, maka tidak wajib sholat. Datang bulan Ramadan, tidak wajib puasa. Alasannya apa? Akalnya bermasalah. Jadi patokannya adalah akal. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia akal pikiran, dengan akal itu mereka bisa membedakan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Mana jalan ketakwaan, mana jalan kemaksiatan. Sehingga nanti pada hari kiamat manusia itu tidak bisa protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Engkau menyiksa kami? Kami di dunia tidak mengamalkan agamamu, tidak mengamalkan perintah-perintahmu, karena kami tidak mengetahui. Maka dicek apakah betul dia tidak mendengar seorang nabi, apakah akalnya bermasalah. Kalau akalnya baik-baik saja, dia juga tahu kalau ada nabi yang diutus, tapi kok tidak mau beramal soleh, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ada
4 orang yang paling keras debatnya dengan Allah pada hari kiamat. 4 orang ini yang pertama adalah orang tuli dan bisu. Orang tuli dan bisu berdebat di hadapan Allah, ya Allah, aku dari kecil, dari lahir tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Aku tidak mendengar ada nabi yang diutus. Kemudian yang kedua, ada orang buta. Dia juga berdebat di hadapan Allah. Aku tidak melihat ada nabi yang diutus. Kemudian ada orang pikun. Ada orang tua yang sangat tua sampai pikun. Dia berdebat di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak mendengar atau saya lupa kalau ada nabi yang diutus. Kemudian ada orang gila yang akalnya bermasalah. Dia mengatakan, ya Allah, gimana aku bisa beriman? Aku tidak tahu ada nabi yang diutus dan aku dilempari kotoran unta oleh anak-anak. Nah, karena dia gila, tidak waras, dilempari oleh anak-anak dengan kotoran unta. Lalu Allah uji mereka, silakan kalian masuk ke dalam api. Didatangkan api, Allah perintahkan untuk masuk ke dalam api. Yang mau masuk ke dalam api itulah yang akan diselamatkan, yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yang tidak mau masuk ke dalam api, itulah yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Alasannya, yang mau masuk ke dalam api karena dia taat. Karena dia taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan kalau dulu seandainya dia waras, dulu seandainya kalau dia mendengar ada nabi, dia melihat ada nabi, dia akalnya bagus, dia pasti akan taat, dia akan mengikuti nabi tersebut. Ini saja Allah perintahkan, dia tidak mau ikut. Ya, ini bukti kalau dia tidak taat. Kalau yang tidak taat akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan yang taat dimasukkan ke dalam surga. Baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan ini kepada manusia sebagai ujian. Jadi Allah itu berhak dan Allah itu maha memiliki segala sesuatu. Kita semua ini miliknya Allah. Dunia ini, alam ini juga miliknya Allah. Akhirat miliknya Allah. Surga dan neraka juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak dan Allah bebas untuk berbuat apa saja. Termasuk yang Allah perbuat adalah Allah menguji manusia, menciptakan alam dunia, lalu menciptakan manusia, lalu menguji mereka di alam dunia ini untuk memberi balasan bagi mereka nanti di akhirat. Jadi kita nggak ada alasan untuk bertanya kenapa kok Allah buat ini semua. Allah bikin skenario adanya dunia, adanya alam kubur, adanya ujian, ada surga dan neraka. Kenapa harus ada seperti ini? Kenapa nggak langsung Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan surga, langsung manusia cipta, selesai, masuk ke surga, selesai. Kenapa nggak demikian? Ya itu urusannya Allah. Kita nggak ada urusan dalam masalah seperti itu. Itu sudah hak, hak daripada sulit, hak khususnya. Hak istimewa ya, hak khususnya Allah gitu. Manusia nggak dituntut untuk bertanya apa yang dibuat oleh Allah, tapi manusia yang bertanya apa yang sudah saya buat. Jadi kita nggak dituntut bertanya apa yang Allah buat, tapi kitalah yang bertanya apa yang sudah saya buat. Baik. Jadi ini Allah menciptakan alam ini dan Allah menciptakan manusia dan Allah ciptakan jalan kebaikan dan jalan keburukan, fungsinya untuk ujian bagi manusia. Mana saja manusia-manusia yang taat, mana saja manusia-manusia yang tidak patuh dengan perintah Allah. Yang taat akan mendapatkan balasan yang istimewa di hari kiamat, yang ingkar akan mendapatkan siksaan yang pedih nanti di neraka. Ini kalau kita kasih gambaran seperti seorang guru yang memberikan ujian di kelas. Jadi sebetulnya kalau guru mau, bisa saja semuanya dikasih nilai 100, nilai full, nilai sempurna misalnya.
semuanya dikasih nilai sempurna. Itu bisa saja guru kasih begitu. Tapi kenapa harus ada ujian dulu? Akhirnya murid harus susah payah belajar, harus mentalkhis, harus meringkas tulisan. Setiap hari murid harus meringkas tulisan supaya nanti ujian untuk mempelajarinya itu mudah karena sudah ada ringkasannya. Harus mungkin beli buku banyak untuk cari rujukan-rujukan referensi yang lain. Kenapa nggak dikasih nilai semuanya sempurna aja gitu? Ya karena ujian, namanya juga ujian untuk melihat kemampuan masing-masing siswa, masing-masing murid. Mana saja yang belajar, ketahuan mana yang belajar, mana yang tidak belajar. Dan ini untuk menunjukkan keadilan, ya, menunjukkan keadilan sang guru tersebut. Kalau semuanya dikasih nilai sempurna, kemudian yang belajar sama nggak belajar sama dikasih nilai sempurna juga, mana keadilannya? Gitu. Tapi kalau yang belajar jawabannya benar dikasih nilai sempurna, yang tidak belajar malas-malasan, akhirnya sesuai dengan kerjaannya dia, sesuai dengan apa yang dia dapatkan, ya dia tidak bisa protes. Baik, jadi dunia ini seperti itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyaring siapa saja manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Baik, kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, falaqtahamal aqabah. Ya, falaqtahamal aqabah. Artinya, tidakkah manusia itu iqtahama, artinya dalam bahasa Arab itu menerobosnya. Tidakkah manusia itu menerobos atau menempuh al-aqabah, yaitu jalan yang mendaki. Tidakkah manusia itu menerobos atau menempuh jalan yang mendaki, jalan yang terjal. Ayat yang ke-11 ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Masih ada kaitannya dengan ayat yang ke-10 dan juga masih ada kaitannya dengan ayat yang ke-8 dan ke-9. Falaqtahamal aqabah. Tidakkah manusia itu menerobos atau menempuh jalan yang terjal? Masih ada kaitannya dengan ayat yang 10. Kaitannya di mana? An-Najdain, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Apakah manusia itu tidak menempuh jalan yang kebaikan? Jalan kebaikan itu digambarkan dengan al-aqabah, yaitu jalan yang mendaki. Menunjukkan jalan kebaikan tersebut memang sulit dan sukar untuk dititi atau dilewati. Kemudian kaitannya dengan ayat yang ke-9 dan juga yang ke-8 menunjukkan bahwa manusia itu sudah diberi karunia yang besar, diberi nikmat yang besar oleh Allah, berupa penglihatan, berupa dua bibir yang bisa dia gunakan untuk berbicara. Dengan kedua nikmat itu, apakah tidak bisa manusia itu menempuh jalan yang sukar, menempuh jalan yang mendaki? Harusnya dengan dua nikmat tersebut, bukti manusia bersyukur, bukti kalau dia mensyukuri nikmat Allah, dia mampu untuk menempuh jalan tersebut. Ada gambaran ya? Manusia sudah dikasih banyak kenikmatan, kelebihan-kelebihan, maka dia harusnya bisa menempuh jalan mendaki tersebut. Baik. Jadi kalimat falaqtahamal aqabah tadi kita sebutkan bahwa maknanya adalah terobos, bahkan terobos dengan cepat tanpa ragu-ragu. Itu makna iqtahama. Iqtahama artinya terobos dengan cepat tanpa ragu-ragu.
Kemudian makna al-aqobah yaitu jalan mendaki di puncak gunung yang sulit. Ini kita artikan secara bahasa. Al-aqobah itu jalan mendaki di puncak gunung yang sulit. Jadi, apakah manusia tidak bisa menerobos dengan cepat, mendaki dengan cepat tanpa keraguan-raguan sama sekali, mendaki puncak gunung yang sulit. Bayangkan gimana sulitnya itu. Allah sebutkan ini al-aqobah, atau Allah sebutkan mendaki gunung yang sulit untuk menggambarkan bagaimana jalan yang harus dilewati oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman melewati jalan di dunia ini ibaratnya tadi seperti gunung yang tinggi, dan dia jalannya cepat menerobos tanpa ragu-ragu sama sekali. Gimana sulitnya ya, hidup di dunia ini untuk menjadi orang soleh. Sulit atau gampang? Untuk jadi orang baik, untuk jadi orang soleh itu kalau mudah, insya Allah semuanya soleh-soleh ya. Soleh-solehan. Masalahnya sulit, makanya jarang yang atau sedikit kalau dibandingkan dengan yang tidak soleh, ya lebih sedikit yang soleh. Yang beriman sama yang tidak beriman, lebih banyak yang tidak beriman. Orang muslim sama orang kafir saja jumlahnya berbeda. Yang kafir sekitar 6 miliar sekian. Yang muslim sekitar 2, sekian miliar. Ini jumlah seluruh penduduk bumi ya. Jadi yang lebih banyak kafirnya 6, sekian miliar. Yang muslim hanya 2 sekian miliar. Itu yang dicatat sebagai orang muslim. Yang muslim taat berbeda lagi. Yang muslim yang sholat sedikit ya. Yang muslim yang sholat yang khusyuk lebih sedikit. Yang muslim yang sholat yang khusyuk yang ikhlas sama makin dikit lagi. Jadi bisa kita bayangkan betapa sulitnya melewati ujian di dunia ini. Maka memang surga itu tidak murah gitu ya. Surga itu barang dagangan Allah yang sangat mahal. Kata Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahi waliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu sangatlah mahal. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Sebagian orang penghuni surga, sebagian ahli surga, untuk membeli, untuk mendapatkan surga itu mereka harus korbankan nyawa. Ada yang harus korbankan waktunya, ada yang harus korbankan hartanya untuk mendapatkan barang dagangan Allah tersebut berupa surga. Masya Allah, kalau kita lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka berkorban untuk mendapatkan surga. Mereka berperang di jalan Allah, meninggalkan anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Bahkan ada yang baru malam pengantin, di malam harinya baru bertemu dengan istri tersebut. Besoknya sudah ada panggilan berjihad. Dan dia tinggalkan istrinya itu yang baru dia nikahi. Dan dikatakan dalam sejarah, beliau belum sempat mandi janabah. Akhirnya ketika perang Uhud dimandikan oleh malaikat. Siapa namanya? Sahabat Handolah ya. Sahabat Handolah radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki dengan ghasilil malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat, karena kisah beliau tadi. Di kemarinnya beliau menikah, di malam harinya berkumpul bersama istrinya, besok subuhnya ada panggilan jihad dan beliau gugur sebagai syuhada. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang
terutama para sahabat Nabi yang mereka membeli surga. Allah, apa kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 111? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqatalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang beriman, dari harta mereka, dari jiwa mereka, dengan memberikan surga kepada mereka. Mereka berperang di jalan Allah, kadang mereka membunuh, atau kadang mereka mengalahkan musuh, kadang mereka dikalahkan oleh musuh, mereka terbunuh sebagai mati syahid. Wa'dan alaihi haqqa, itu sebagai janji Allah yang benar, baik di dalam Taurat, di dalam Injil, maupun di dalam Al-Quran. Sudah ada perjanjian seperti itu. Kalau pengen dapat surga, ada yang harus melewati ujian yang berat seperti itu, yaitu dengan berjihad, bertempur di jalan Allah. Wa man awfa bi ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih menepati janji daripada Allah, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, maka berbahagialah dengan jual beli yang kalian lakukan. Ini jual beli apa maksudnya? Dia ibaratnya dia menjual, dia membeli dengan jiwanya, membeli dengan darah ataupun dengan hartanya, membeli surga itu. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itu merupakan keberuntungan yang besar. Baik, ini hanya sebuah kiasan untuk mengungkapkan orang-orang yang membeli surga, orang-orang yang ingin mendapatkan surga harus dengan pengorbanan yang begitu besar. Bukan berarti surga itu bisa dibeli. Sama sekali surga tidak bisa dibeli dengan apapun. Amal soleh yang kita lakukan itu tidak bisa membeli surga. Kenapa? Karena surga itu murni rahmat Allah, karunia dari Allah. Amal soleh yang kita lakukan seumur hidup pun, kalau ditukar dengan nikmat mata saja, nikmat dua mata yang kita gunakan untuk melihat, itu masih besar nikmat dua mata itu daripada banyaknya amal soleh yang kita lakukan. Mungkin kita pernah menceritakan ada seorang ahli ibadah di Bani Israel yang dia beribadah selama 500 tahun di sebuah pulau. Ada sebuah pulau kecil, dia beribadah di sana ya, maksudnya dia sholat di sana selama 500 tahun. Bayangkan umurnya panjang dan digunakan untuk ibadah. Allah sediakan air tawar di pulau tersebut, sumber air, kemudian Allah sediakan satu pohon delima yang setiap hari berbuah dan matang. Setiap hari berbuah dan matang. Jadi dia makan dari buah delima tersebut, minum dari air tawar itu, dia tinggal di situ beribadah selama 500 tahun. Ketika wafat, kata Allah, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Orang ini mengatakan, ya Allah, saya tidak terima, saya masuk surgamu itu karena amal saya. Merasa amalnya sudah sangat banyak. Apa kata Allah? Coba ditimbang nikmatku, penglihatannya dengan amalnya selama 500 tahun. Begitu ditimbang, ternyata lebih berat nikmat Allah berupa penglihatan. Bayangkan. Itu baru nikmat penglihatan, belum nikmat-nikmat anggota tubuh kita yang lain. Oleh karenanya surga itu murni rahmat Allah. Dan Allah itu maha syakur, maha berterima kasih. Kita berbuatnya dikit, tapi balasannya melampaui ya, dari amalan kita. Itu karena Allah punya sifat syukur, ya, berterima kasih kepada hambanya yang sudah beramal soleh. Dan Allah punya sifat fadl, yaitu memberi karunia, memberi keutamaan. Seperti seorang karyawan misalkan, dia harusnya gajinya itu cuma 2 juta, tapi pada momen itu karyawan itu dikasih 20 juta. Ini keadilan atau bukan? Ini memberikan hak tidak sesuai dengan haknya, tidak sesuai dengan ketentuannya, itu kan tidak adil. Ya, Pak ya? Tidak adil. Kalau bertambah itu malah fadl. Kalau tidak adilnya berkurang itu baru tidak adil ya. Harusnya 2 juta dikasih cuma 1 juta. Ini baru namanya tidak adil, curang gitu ya. Dolim.
Adapun tidak adilnya tapi di atasnya atau melebihi apa yang harus dia dapatkan, maka itulah namanya keutamaan. Karena mungkin atasannya, bosnya lagi baik, gaji yang awalnya 2 juta langsung dia kasih 20 juta untuk bulan itu. Ini kena kebaikan orang tersebut. Contoh saja ya. Kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala membalas kepada hambanya melebihi hanya sekedar 20 juta. Kalau dinominalkan nggak bisa kita nominalkan. Balasan Allah kepada kita baik di dunia maupun nanti di surga. Masya Allah. Baik. Jadi manusia itu melewati jalan dalam kehidupan ini untuk jadi orang baik, untuk bisa taat kepada Allah, itu penuh kesulitan. Kalau kita yakin jalan kebaikan ini, jalan menuju surga itu diliputi dengan kesulitan, maka bagaimana cara untuk kita bisa menggapainya? Kira-kira bisa tidak kita bisa menggapainya? Kita harus yakin bisa. Kenapa? Karena sudah ada contohnya, sudah ada figur-figurnya yang berhasil. Artinya ini bukan hal yang mustahil, bukan hanya teori yang tidak ada orang yang berhasil menjalankan. Jalan menuju surga itu berhasil, sudah ada orang yang mencapainya. Berarti kita hanya tinggal mengikuti saja orang-orang yang sudah berhasil itu. Baik, insya Allah kita sudah memahami bahwa surga itu sudah ada orang yang berhasil mendapatkannya. Sudah ya? Dari kalangan para nabi sudah pasti. Ya, semuanya para nabi sudah pasti berhasil dapat surga. Tinggal kita ikuti gimana sih hidupnya nabi itu kayak gimana. Ya itu kita ikuti hidupnya nabi. Makannya seperti apa, minumnya seperti apa, bekerjanya seperti apa, berumah tangganya gimana, cara bergaul, bermuamalah dengan orang seperti apa. Tinggal kita pelajari nabi itu gimana cara hidup, ikuti kita. Kalau nabi kayaknya terlalu tinggi, ya, sulit untuk kita tiru. Di bawahnya para nabi, manusia biasa. Ada manusia-manusia biasa, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat semuanya sudah dijamin masuk surga. Wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya kata Allah kami janji, kami beri balasan al-husna, yaitu surga. Ini janji Allah kepada seluruh sahabat Nabi. Pasti akan diberi surga. Masya Allah. Walaupun tentunya berlevel atau bertingkat-tingkat satu sahabat dengan sahabat yang lain. Baik. Sudah ada orang di bawahnya para nabi, yaitu para sahabat yang berhasil melalui atau melewati jalan tersebut, akhirnya berhasil mendapatkan surga. Maka ini yang perlu kita titi jalan mereka. Kita ikuti jalannya mereka agar bisa berhasil mendapatkan surga itu. Dan salah satu cara yang selalu dilewati dan selalu dijadikan pegangan oleh orang-orang yang sudah berhasil mendapatkan surga, yaitu kesabaran. Tadi kita bayangkan jalannya itu sangat berat, jalannya itu sangat sulit. Kalau tidak ada kesabaran, tidak dilalui dengan kesabaran, maka sulit orang itu akan bisa melewati jalan tersebut. Para ulama membagi sabar itu ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dengan takdir-takdir yang buruk, takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Butuh kesabaran. Untuk bisa taat itu harus ada kesabaran. Kesabaran dalam hal apa? Kesabaran melawan nafsu. Nafsu kita itu mengajak kepada apa? Keburukan, menyimpang dari ketaatan. Jadi di sini ada ketaatan, di sini ada keburukan. Nafsu kita condongnya mengajak kepada yang keburukan. Jadi yang nafsu mengajak kepada ketaatan itu tidak ada. Secara asalnya begitu.
Jadi nafsu kita selalu mengajak kepada keburukan. Memang Allah ciptakan demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Baik. Kalau orang bersabar ketika nafsu itu mengajak kepada keburukan, dia mau ikut atau dia mau bersabar. Ketika ada ketaatan, nafsu mengajak kepada keburukan. Kira-kira dia mau bersabar untuk mengikuti ketaatan ini atau dia tidak bersabar. Jadi pilihannya cuma dua. Bersabar berarti di jalan ketaatan, kalau tidak bersabar berarti di jalan keburukan. Kalau dia bersabar, maka dia berada di atas jalan ketaatan. Jadi hawa nafsu kita ini perlu bersabar. Untuk mengeluarkan harta, perlu sabar atau tidak? Sabar, sabar apa? Melawan apa ini? Sabar melawan sifat pengen nyimpen. Jadi kita punya sifat pengen nyimpen harta itu. Semakin banyak semakin senang, semakin pengen. Makanya kata Nabi SAW, sedekah yang paling afdol yaitu di saat pengen-pengennya kita menyimpan, lalu kita rela untuk keluarkan. Itu sedekah yang paling afdol. Tapi kalau orang yang lagi simpenannya udah penuh, udah banyak, lalu dia keluarkan saja, nah ini kurang afdol dibandingkan dengan orang yang lagi pengen-pengennya, lagi ngirit-ngiritnya, tapi dia rela untuk sedekah. Itulah yang paling afdol. Nah, kita harus bersabar. Kalau orang nggak sabar, dia nggak bisa untuk bersedekah. Kenapa? Dia bersabar melawan keinginan tadi untuk menyimpan hartanya. Dan amalan-amalan yang lain yang mungkin butuh dengan mengeluarkan biaya. Untuk pergi berhaji harus mengeluarkan biaya. Kalau dia nggak bersabar, sulit dia untuk pergi haji. Makanya banyak orang yang walaupun kelihatannya punya harta banyak, tapi kok nggak pernah pergi haji. Kurang sabar. Berarti kurang sabar. Kalau orang yang bersabar, dia menahan keinginan menyimpan harta itu. Akhirnya apa? Dia keluarkan hartanya untuk daftar. Dia keluarkan hartanya untuk pergi berhaji. Untuk pergi umroh, beribadah di tanah haram. Dia sabar. Akhirnya dia rela mengeluarkan itu. Ketimbang dia menahan. Atau ada keinginan untuk membeli sesuatu. Namanya manusia pasti selalu ada keinginan itu. Mobilnya mungkin tahunnya agak lama, pengen ganti tahun yang lebih baru sedikit gitu ya. Keinginan itu ada. Tapi dia pikir-pikir lagi, dia sabar menahan keinginan itu, dia lebih memilih digunakan untuk infak. Dia memilih untuk mungkin diberikan kepada orang tuanya yang lagi membutuhkan misalnya. Ini sabar namanya. Rumahnya mungkin kelihatan masih jadul ya. Ini rumah modelnya masih model zaman dulu. Keinginan ada, pengen merubah dengan model yang lebih modern. Ada atau ada? Ya. Dia sabar. Sabar menahan keinginan tersebut. Hartanya, uangnya sudah terkumpul padahal, tapi dia gunakan untuk di jalan Allah. Ini sabar. Nah, begitupun amalan-amalan yang lain kalau tidak bersabar sulit untuk dikerjakan. Untuk pergi sholat berjamaah di masjid butuh kesabaran. Walaupun lagi capeknya, baru datang dari luar misalkan, ya, badan sedang capek, pengen rebahan, langsung dengar suara azan. Kalau tidak sabar, ya dia bablas. Ini nggak sabar, bablas tidur. Kalau dia sabar, dia menahan keinginan untuk tidur tadi, menahan keinginan untuk rebahan tadi. Dia sabar menahan keinginan tersebut, dia lawan, dia pergi untuk sholat berjamaah. Masya Allah. Jadi perintah-perintah Allah ini ujian. Ujian kira-kira mau bersabar menjalankannya atau tidak. Dan dalam ibadah tertentu kita dituntut untuk bersabar sampai selesai. Jadi bukan hanya bersabar untuk mengamalkan di depan. Ada ibadah yang jangka waktunya agak panjang, maka dia bersabar sampai selesai.
Contoh dalam berjihad. Jadi bukan hanya bersabar melawan untuk mau berjihad, tapi dia dituntut untuk setelah dia melawan untuk mau berjihad, sudah terjun di medan perang, dia bersabar sampai selesai. Jadi bukan berhenti di tengah jalan, tapi dia sampai tuntas. Begitupun dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah haji, dia bersabar sampai selesai. Ibadah puasa, dia bersabar sampai akhir Ramadan. Begitu seterusnya. Baik. Jadi orang-orang yang bersabar itulah mereka yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin bahwa jalan menuju surga itu seperti mendaki gunung yang terjal, yang sulit. Kalau kita tidak sabar, maka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ditolong oleh Allah, gimana kita bisa sampai pada tujuan? Untuk bisa sampai pada tujuan, kita harus butuh penolong. Dan yang menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan pertolongan, ya tadi harus sabar. Banyak sekali ayat Al-Quran mengatakan Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa maksudnya bersama? Yaitu kebersamaan yang berupa pertolongan, pemberian hidayah, dan Allah beri kekuatan. Jadi Allah bersama orang yang sabar itu Allah memberikan pertolongan, kekuatan, dan hidayah. Masya Allah. Oleh karenanya dalam hadis juga disebutkan innan nasra ma'as sabra. Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Jadi ini sebuah kelaziman, sebuah keharusan. Jadi kalau dia sabar pasti dapat pertolongan. Dan sebaliknya kalau dia tidak sabar berarti tidak dapat pertolongan. Jadi dia ada kelaziman. Sabar tolong, sabar tolong. Jadi kalau tidak sabar berarti tidak ditolong. Kalau dia sabar baru ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara cara agar kita bisa menempuh jalan tersebut, kita menempuhnya dengan kesabaran. Bersabar di atas ketaatan, termasuk juga bersabar dalam menjauhi pelanggaran-pelanggaran agama. Ini juga butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, kita sulit untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Bersabar dari apa? Kita dihadapkan dengan keburukan atau kemungkaran. Kita bersabar dari apa? Bersabar dari menahan jiwa kita ini yang pengen melakukan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu yang justru disukai sama jiwa kita. Ya, Pak ya? Kalau ketaatan itu yang dibenci sama jiwa kita. Secara asal jiwa kita benci dengan ketaatan. Ya, Pak ya? Lebih enak mana suruh sholat atau suruh tiduran gitu ya. Ya, secara jiwa kita lebih pengen tiduran saja. Ketika berpuasa ya, di bulan Ramadan misalnya. Lebih enak mana? Puasa sama tidak puasa gitu ya. Harus menahan lapar, haus, tidak makan. Biasanya pagi-pagi sudah sarapan. Ini harus menahan makan, nahan minum. Secara jiwa kita bertentangan. Jiwa kita tidak pengen dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau keburukan, wah itu yang disenangi sama jiwa kita. Ya. Contohnya apa? Keburukan. Minum khamr misalnya ya. Keburukan-keburukan seperti itu, khamr ya. Ataupun pengen dapat kekayaan instan dengan judi ya. Kalau menang tapi ya. Kalau kalah semua perabotan istri dijual. Jiwa kita selalu pengen kepada kemaksiatan ya, pengen kepada keburukan-keburukan.
Nah, kita butuh sabar untuk menahan jiwa itu jangan sampai dia melakukan keburukan-keburukan tersebut. Ada sebuah contoh seperti Nabi kita Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Diajak oleh seorang wanita bangsawan, istri seorang pejabat, istri seorang Al-Aziz, ya, bendahara Mesir, mengajaknya untuk berbuat zina. Seorang anak yang masih muda, ya, pemuda, dan segala potensi itu ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada siapapun di sana. Kemudian dia jauh dari keluarga, jauh dari kampungnya. Kalau orang masih berada di kampung, mungkin masih mikir-mikir nanti nama baik keluarganya gimana. Ya, dia ini asing, tidak ada yang kenal sama keluarga Nabi Yusuf. Kemudian masih muda juga, ya, ya, masih muda. Kalau ada masalah, ya masalahnya tidak terlalu panjang. Kalau ada istri, ada anak, masalahnya makin panjang. Kemudian yang mengajak duluan siapa? Perempuannya. Perempuannya yang ngajak duluan. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak." Qala ma'adzallah inna rabbi ahsana mathwaya. Wanita itu menutup semua pintu-pintu. Lalu berkata kepada Nabi Yusuf, "Kemarilah mendekat kepadaku untuk bersenang-senang bersamaku." Ya. Apa kata Nabi Yusuf? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Insyaallah. Sabar, ya, sabar menahan gejolak jiwa yang mengajak kepada keburukan. Dalam kondisi seperti itu Nabi Yusuf bersabar. Bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Akhirnya Allah selamatkan beliau, dan walaupun beliau sampai masuk di penjara, beliau gara-gara digoda oleh wanita sampai beliau memilih untuk masuk di penjara. Di sini kata para ulama, Nabi Yusuf itu bersabar dengan dua kesabaran. Atau pernah bersabar dengan dua kesabaran. Kesabaran yang pertama ketika dilempar ke dalam sumur oleh saudaranya, ditolimi oleh saudara-saudaranya. Beliau bersabar. Artinya beliau nggak melawan sama sekali. Kesabaran yang kedua, kesabaran ketika digoda oleh seorang wanita tersebut. Kata para ulama, pahalanya lebih afdol, lebih besar kesabaran ketika digoda oleh wanita. Alasannya, karena kalau dilempar oleh saudaranya itu tanpa pilihan Nabi Yusuf. Artinya beliau mau tidak mau harus menerima resiko itu. Beliau tidak punya kekuatan untuk melawan itu semua. Dan itu sudah jadi takdir Allah. Beliau nggak bisa ada pilihan. Adapun ketika berhadapan dengan wanita, beliau ada pilihan. Mau menerima atau mau menolak. Dan beliau memilih untuk menolak. Di sini kaidahnya kata para ulama, bersabar di atas ketaatan dan bersabar dari kemaksiatan pahalanya lebih besar daripada bersabar dari musibah. Ada orang yang terkena musibah, apakah meninggal orang yang dia cintai, atau mungkin hartanya habis gara-gara terkena musibah, bencana tertentu, atau mungkin kendaraannya rusak, butuh biaya besar. Dia bersabar untuk itu, pahalanya kurang besar dibandingkan orang yang bersabar untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah atau bersabar dari kemaksiatan. Kenapa? Karena bersabar dari takdir Allah itu mau nggak mau kita harus menerimanya. Itu bukan pilihan kita. Tiba-tiba rumahnya rusak kena bencana apa misalkan. Kena gempa, tiba-tiba ada tembok di rumahnya yang rubuh, runtuh, hancur. Butuh biaya untuk renovasi lagi. Ini ujian, dan ini bukan kemauan kita. Ya. Tiba-tiba takdir Allah berkata demikian. Kita harus mendapatkan ujian itu. Maka mau tidak mau harus kita terima. Dan ini hukum sabarnya wajib. Ya. Mau nggak mau harus sabar. Karena ini sudah takdir Allah. Adapun untuk ketaatan, melakukan ketaatan itu kembali kepada kita. Kita mau melakukan atau kita mau meninggalkan ibadah sholat. Kita mau kerjakan atau kita mau tinggalkan ibadah
berbakti kepada orang tua, kita mau kerjakan atau kita mau tinggalkan, itu kembali kepada kita. Maka pahalanya lebih aktif. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-11. Kemudian ayat selanjutnya Allah akan merincikan apa saja jalan yang terjal itu, jalan-jalan yang sulit tersebut yang harus dilewati oleh orang-orang yang beriman. Baik, kita lanjutkan atau kita buka tanya jawab? Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kita buka tanya jawab. Kalau ada yang kurang dipahami atau ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Insyaallah kita cukupkan dengan 2 ayat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami kembali. Bapak Ibu, adik-adik, silakan sesi pertama untuk yang bertanyakan terkait 2 bahasan tadi yang berkesabaran dan juga terkait dengan pilihan keluarga. Bapak, kalau silakan maknya dibaca. Itu dididik kan. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi kemudian kita bersabar untuk akan diri sendiri bahwa kalau situasi yang berkembang saat ini dengan keadaan lingkungan sekarang kita berikan Jadi beliau bertanya kalau bersabar untuk diri kita sendiri insya Allah lebih mudah. Namun bersabar dengan keadaan ya, lingkungan kita sekarang ini, gimana sikap kita. Baik, jadi ada bentuk-bentuk kesabaran. Bisa kita rincikan, kesabaran itu bentuknya seperti mendapatkan musibah yang tidak kita sukai. Contohnya ada keluarga yang kita cintai meninggal dunia. Kita sedih, ini juga ujian, butuh kesabaran. Kemudian hartanya habis, ya, kekurangan harta. Ini juga kesabaran, butuh kesabaran. Kesabaran berupa kehilangan buah-buahan, kekurangan buah-buahan. Ini ditafsirkan oleh para ulama seperti yang meleset dari target-target awal. Targetnya menanam sekian, harusnya ketika panen keuntungannya sekian, tapi gagal, meleset, usahanya meleset. Nah, ini juga butuh kesabaran. Kemudian bersabar yang kaitannya dengan penyakit. Ya. Ketika kita diuji dengan penyakit yang bahkan itu menahun, tidak kunjung sembuh-sembuh, sabar. Ya. Obat ke sana ke sini juga belum sembuh juga. Setiap hari dia menahan perih, menahan sakit, rasa sakit yang ada di badannya itu. Dia harus sabar menerima itu. Kemudian sabar berupa ketika berhadapan sama orang lain. Ketika berhadapan sama orang lain, kita juga butuh kesabaran. Ada saja orang yang buat kita kesal, buat kita emosi. Termasuk dari pasangan kita. Ya, mungkin suami satu masa, satu kondisi menghadapi istrinya yang buat dia kesal, buat dia emosi. Suami sabar. Istri juga sama, suatu ketika berhadapan dengan suaminya yang buat dia emosi. Gimana caranya? Sabar. Jadi termasuk orang tua ketika berhadapan dengan anaknya mungkin bikin orang tuanya emosi, orang tuanya sabar. Atau anak berhadapan dengan orang tua yang bikin dia emosi, anak juga butuh kesabaran. Termasuk sesama teman, ketika berhadapan sama teman yang bikin kita emosi juga
sabar. Termasuk pimpinan dan bawahan, rakyat dan pemerintah, pemerintah dan rakyat. Ya. Atasan dan bawahan harus sabar dengan bawahan. Mungkin atasan mendapati kelakuan bawahannya yang tidak baik, ya dia bersabar dengan kelakuan bawahannya itu. Bawahan juga bersabar ketika mendapati atasannya kurang baik kelakuannya. Termasuk rakyat ketika berhadapan dengan pemimpin yang kurang baik. Sabar. Termasuk pemerintahan juga bersabar ketika mendapati rakyat yang awam, ya rakyat yang kurang baik. Jadi semua butuh kesabaran. Dan bersabar dengan pemerintahan itu sudah dipesankan oleh Rasulullah. Ya. Kalian nanti akan hidup di suatu zaman mendapati pemimpin yang hatinya seperti hati setan, berbadan manusia. Bayangkan, pemimpin yang hatinya seperti hati setan, berbadan manusia. Para sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan? Solusinya sabar. Cuma sabar. Bahkan sabarnya itu tanpa batas, tidak ada batasannya. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Bersabarnya, kata Rasulullah, sampai kalian berjumpa denganku di telagaku. Berarti sampai mati. Masya Allah. Jadi dahsyatnya fitnah, dahsyatnya kedoliman pada zaman tersebut. Ya, pemimpin-pemimpin yang tidak mempedulikan rakyatnya, hanya mementingkan kepentingan pribadi, membuat kedoliman, bahkan disebutkan sekalipun mereka merampas harta-harta kalian, pajaknya dibikin besar-besar mungkin. Ini merampas harta. Termasuk memukul punggung kalian, yaitu hukumnya itu tumpul ke kemana? Tumpul ke bawah atau tajam ke atas? Tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Jadi sekalipun mereka memukul punggung-punggung kalian, tetap beliau menyarankan tetap sabar. Dan semakin zaman ini berakhir atau semakin zaman berakhir, semakin kedoliman merajalela, semakin buruk pemimpin. Jadi sekarang mungkin kita lihat pemimpin ini, contoh ya, pemimpin ini kok buruk. Pemimpin di kemudian hari lebih buruk dari sekarang. Jadi itu sudah sunatullah, ya. Kita akan mendapati, namun bukan berarti kita pasrah, ya, tidak ngapa-ngapain. Yang bisa melakukan upaya perbaikan sesuai dengan kemampuan dan wewenangnya masing-masing. Nah, solusinya apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali ke agama kalian. Itu baru bisa menemukan pemimpin-pemimpin yang bagus. Kalau belum kembali kepada agama, ya seperti itu terus kondisinya. Kalau kita mau bayangkan, ya, gimana nggak tambah rusak, gimana nggak tambah pemimpinnya nggak tambah rusak. Sistem pemilihannya itu modelnya masih seperti itu, nggak rubah. Ya sampai kapanpun tetap pemimpinnya pemimpin yang rusak. Jadi patokannya di sistem pemilihan pemimpin tersebut. Jadi siapa saja bisa membuat skenario untuk memilih siapa saja yang diangkat jadi pemimpin, selagi nggak dirubah cara pemilihannya. Allahu a'lam bishawab. Malah bicara politik ini, ya. Okay. Saya ada pertanyaan. Ya. Masih ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuliskan cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam. Saya pernah membaca bahwa kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu menikahi Zulaikha perempuan yang bernama. Karena dikatakan pada buku itu bahwa sang wanita ini masih perawan karena
Aziz itu sudah membawa penyakit yang tidak ada hubungannya bisa mengasih kebutuhan itu. Yang saya tanyakan, apakah cerita ini benar-benar sahih atau bagaimana? Karena saya membaca dari Al-Quran dan global. Apakah bisa diterima atau hanya kayak bagi orang-orang yang tidak menyukai syariat dan misalnya bahasa Yahudi yang biasanya Israel yang itu yang biasanya mengada-ada itu saja. Terima kasih Ustaz. Allahu a'lam bishawab ya. Secara riwayat yang sahih kami sendiri sependek pengetahuan belum menemukan. Kebanyakannya berasal dari Israiliyat. Jadi kisah-kisah seperti termasuk nama Zulaikha itu juga dari Israiliyat. Dalam riwayat tidak disebutkan oleh Rasulullah namanya siapa. Nah, kita bisa mengenal namanya Zulaikha itu dari Israiliyat. Dan cerita selanjutnya, apakah setelah itu dinikahi kemudian berubah jadi cantik kembali, awalnya sudah tua kemudian kembali muda lagi. Ini cerita dari Israiliyat. Dan mengenai cerita Israiliyat ini, kata Rasulullah, hadithu an Bani Israel wala haraj. Sampaikan, ceritakan saja yang dari Bani Israel dan tidak masalah. Ya, selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka tidak masalah kita bawakan itu sebagai motivasi atau cerita. Ya. Adapun untuk meyakini betul-betul kebenarannya, maka kita tidak meyakini sebagai betul-betul kebenaran. Ya. Tapi kita boleh menyampaikan saja sebagai bahan cerita atau bahan motivasi. Ya. Nah, jadi kisah dari Israiliyat itu ada 3 macam. Ya. Ada cerita yang sesuai dengan Al-Quran maupun hadis. Nah, ini wajib kita yakini. Contoh misalkan tadi kita sampaikan ada seorang di Bani Israel yang beribadah selama 500 tahun. Ini yang menceritakan adalah Rasulullah SAW. Maka ini harus kita yakini. Selagi hadisnya sahih, riwayatnya sahih, kita wajib meyakini. Dan kita wajib menerimanya. Baik, kemudian ada cerita Israiliyat yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya ada kisah Israiliyat yang mengatakan Nabi Daud atau Nabi Sulaiman minum khamar atau menikahi atau berzina dengan istri jamaahnya misalnya. Nah, cerita seperti ini ada dalam kitab-kitab Israiliyat. Ini wajib kita ingkari karena Allah dalam Al-Quran sudah membebaskan bahwa seluruh para nabi itu soleh. Ya. Seluruh para nabi itu orang-orang yang bertakwa, mustahil mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Ini wajib kita ingkar. Dan yang ketiga, yang tidak ada dalam agama kita, tidak dalam hadis ataupun ayat, dan tidak pula diingkari. Nah, kalau seperti ini kita tawakuf, kita tidak membenarkan sekaligus kita tidak mendustakan. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, sampaikan dari Bani Israel dan tidak masalah. Ini yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Jadi ya sampaikan aja, ya sekedar untuk penyampaian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi ibu, bapak-bapak, ibu satu pertanyaan, ibu. Satu lagi Ustaz dari saya. Tapi dalam hadis walaupun Islam itu bagi mereka yang sudah meninggal dunia dan memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali ke bumi dan untuk sedekah, untuk bisa bersedekah. Pertanyaannya adalah kenapa pilihannya misalnya haji atau puasa haji tapi disebutkan itu bersedekah. Apakah menjadi penyebab sebenarnya itu? Nah, jadi ada dalam Al-Quran disebutkan
kalau tidak salah surat dalam surat Al-Munafikun ya. Dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Lalu dia berkata, ya Rabbi, seandainya engkau mengakhirkan kematian bagiku, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Mungkin itu ya Pak. Nah, ini menunjukkan keutamaan pahala bersedekah. Walaupun masing-masing amalan itu punya keutamaan tersendiri, namun dalam konteks ayat ini Allah memotivasi kita untuk berinfak. Sehingga ayat atau potongan ayat sebelumnya itu berkaitan dengan perintah untuk berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Maka berinfaklah kalian apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi kita dimotivasi oleh Allah untuk segera berinfak ya, sebelum datang kematian. Karena kadang ada orang yang berinfak itu di saat-saat sakaratul maut. Itu juga tidak masalah. Tapi kenapa selama ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi bugar, kok enggak infak? Nunggu di saat sakaratul maut baru infak. Untung masih ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan, ya bisa meninggal lebih dulu, belum sempat berinfak. Dan hadis yang tadi kita baca bahwa infak sedekah yang paling afdol, salah satunya tadi lagi pengen-pengennya nabung. Yang kedua, di saat sehat. Ini juga infak yang paling afdol ketika kita sehat. Karena memang umumnya orang ketika sudah sakit-sakitan baru dia menulis wasiat, mewakafkan tanahnya atau hartanya untuk di jalan Allah. Jadi bukan berarti kalau orang yang sedang sakit-sakitan, sudah sakaratul maut, tidak boleh dia berinfak. Silakan dia berinfak, tapi ini motivasi agar kita selalu segera bersedekah sebelum datang kematian. Nah, ketika datang kematian, ada orang yang berdoa kepada Allah minta dikembalikan untuk bisa bersedekah, karena dia menyesal. Ya, sudah keburu wafat, belum sempat berinfak, sementara dia tahu pahala infak itu sangat besar. Kata Rasulullah SAW, ittaqun naro walau bisyikit tamroh. Cegahlah diri kalian dari api neraka walau separuh buah kurma. Separuh buah kurma yang disedekahkan itu bisa mencegah orang dari api neraka. Apalagi lebih besar dari buah kurma, lebih mahal dari buah kurma. Itu akan sangat bisa menyelamatkan, mencegah orang dari masuk neraka. Bahkan disebutkan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar orang akan bernaung di bawah pahala sedekahnya. Ya. Orang yang rajin bersedekah dia akan mendapatkan naungan ketika matahari itu didekatkan sedekat-dekatnya, dia mendapatkan naungan dari sedekah yang dia sedekahkan. Dan masih banyak lagi keutamaan orang yang bersedekah ya. Dan insya Allah nanti akan kita pelajari di rincian ayat selanjutnya yang berkaitan dengan jalan yang mendaki itu rinciannya seperti apa. Salah satunya adalah memberi makan kepada orang miskin ya. Memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, atau memberi makan di saat paceklik ya, sedang kelaparan dan selainnya. Mudah-mudahan kita bisa bahas di pertemuan akan datang. Allahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillahirobbilalamin. Jemaah, kalau kita telah mengikuti kajian
kita baru hari ini dengan sampai ayat ke 11 ini, 11 dari Surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kajian ini semakin menambah dan menguatkan kita dalam proses menemukan jemaah.